Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesi Dwi Lestari dengan NPM 2414071051 dari kelas TPC angkatan 2024, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah MPTP dengan dosen pengampu Dr. Marilita Laumbanua, STP MSc. Pada subbab yang pertama, saya akan membahas motor bakar 4 tak, bensin, dan motor bakar 4 tak diesel. Baik, untuk subbab yang akan dibahas pada bab kali ini, diantaranya yaitu pengertian motor bakar 4 tak, prinsip dasar siklus 4 tak, komponen utama mesin 4 tak, siklus Otto, siklus diesel, diagram PV Otto dan diesel, perbandingan mesin bensin dan diesel, daya torsi dan tekanan efektif, contoh perhitungan efisiensi mesin bensin, contoh perhitungan daya mesin diesel, faktor yang mempengaruhi efisiensi mesin, sistem pendukung mesin 4 tak, efisiensi nyata dan emisi, aplikasi di dunia nyata, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Untuk subbab yang pertama yaitu pengertian motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak adalah mesin pembakaran dalam atau internal combustion agent yang menyelesaikan satu siklus kerja, yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang, dalam 4 langkah piston dan 2 putaran poros engkol. Energi kimia bahan bakar diubah menjadi energi panas melalui pembakaran, kemudian menjadi energi mekanik berupa putaran poros engkol. Motor 4 tak terdiri atas 2 jenis utama, yaitu yang pertama mesin bensin atau Otto cycle, di mana mesin bensin ini melakukan pembakarannya terjadi karena percikan api dari busi. Sedangkan yang kedua yaitu mesin diesel atau diesel cycle, yaitu pembakaran terjadi karena udara dikompresi hingga panas dan bahan bakar menyala sendiri. Keunggulan motor 4 tak dibanding 2 tak adalah efisiensi bahan bakar tinggi, emisi lebih rendah, dan umur mesin lebih panjang. Kemudian, bab selanjutnya yaitu prinsip dasar siklus 4 tak. Satu siklus kerja terdiri dari yang pertama itu adalah langkah hisap atau intake stroke, di mana katup masuk terbuka, piston bergerak dari TMA ke TMB, menghisap campuran udara, bahan bakar atau bensin, udara murni atau diesel. Langkah kedua yaitu kompresi atau compression stroke, di mana katup tertutup, piston naik ke TMA, menekan campuran di ruang bakar, tekanan dan suhu meningkat. Yang ketiga itu langkah usaha atau power stroke, di mana di mesin bensin busi memantik api. Di diesel bahan bakar diinjeksikan dan terbakar spontan. Gas panas mendorong piston ke bawah. Lalu yang terakhir itu ada langkah buang atau exhaust stroke. Katup buang terbuka, piston naik ke TMA mendorong gas sisa keluar. Setiap langkah berlangsung setengah putaran poros engkol, sehingga satu siklus memerlukan 2 putaran penuh atau 70 derajat engkol. Yang ketiga itu ada komponen utama mesin 4 tak. Di antaranya itu ada blok silinder,
Blok silinder itu adalah tempat piston bergerak naik turun. Lalu ada piston. Piston itu adalah pengubah tekanan gas hasil pembakaran menjadi gaya mekanik. Lalu ada connecting rod. Connecting rod itu berfungsi menghubungkan piston dengan poros engkol. Lalu ada crankshaft. Crankshaft itu berfungsi mengubah gerak bolak-balik piston menjadi gerak putar. Lalu ada katup masuk dan buang. Katup masuk dan buang berfungsi untuk mengatur aliran udara atau bahan bakar dan gas buang. Lalu ada cylinder head yang berfungsi untuk sebagai ruang pembakaran dan dudukan katup. Lalu ada busi atau injektor sebagai pemantik api bensin atau penyemprot bahan bakar pada diesel. Lalu yang terakhir itu ada sistem pelumasan dan pendinginan, berfungsi untuk menjaga suhu dan mencegah aus. Kemudian ada siklus Otto pada motor bensin. Siklus Otto digunakan pada mesin bensin dengan sistem pengapian busi. Proses pembakaran berlangsung pada volume konstan atau constant volume combustion. Rasio kompresi relatif rendah, yaitu 8:1 sampai 11:1. Campuran bahan bakar dan udara dihisap, dikompresi kemudian dibakar oleh busi. Tekanan tinggi, hasil pembakaran menekan piston, yaitu menghasilkan tenaga. Efisiensi meningkat dengan rasio kompresi tetapi dibatasi oleh knocking. Adapun rumus efisiensi teoritis itu adalah N Otto sama dengan 1-1 per E per R dalam kurung lambda min 1, di mana R sama dengan rasio kompresi dan lambda sama dengan 1,4 udara. Lalu yang ke-7 itu ada siklus diesel atau motor diesel. Siklus diesel menggunakan pembakaran pada tekanan konstan atau constant pressure combustion. Udara murni dikompresi dengan rasio tinggi, di antaranya 14:1 sampai 22:1, hingga mencapai suhu lebih besar 500 derajat Celcius. Bahan bakar disemprotkan ke udara panas dan terbakar spontan tanpa busi. Tekanan pembakaran mendorong piston turun menghasilkan tenaga. Karena rasio kompresi tinggi, efisiensi termalnya lebih besar dibandingkan bensin. Adapun rumus efisiensi teoritis siklus diesel yaitu N diesel sama dengan 1-1 per R lambda min 1 dikali rho lambda min 1 lambda rho min 1, dengan rho sama dengan V3 per V2 atau cut-off ratio. Kemudian yang ke-7 itu ada diagram. Yang ke-6 itu ada diagram PV Otto dan diesel. Tampilan dua grafik tekanan volume. Itu ada Otto, pembakaran cepat 2-3 pada volume konstan. Diesel, pembakaran lebih lambat 2-3 pada tekanan konstan. Di sini terdapat dua grafik tekanan volume Otto cycle dan diesel cycle. Penjelasannya itu di mana tahap 1 dan 2 itu kompresi. Ya, di sini bisa kita lihat 1 dan 2 itu kompresi, 2 dan 3 itu pembakaran, 3 dan 4 itu ekspansi tenaga. Lalu 4 sampai 1 itu buang. Jadi 1-2 kompresi, 2-3 pembakaran, 3-4 ekspansi tenaga, 4-1 buang. Begitu juga pada diesel cycle itu ada 1-2 kompresi, 2-3 pembakaran, 3-4 ekspansi tenaga, 4-1 buang. Efisiensi diesel lebih tinggi karena pembakaran terjadi pada tekanan konstan dengan rasio kompresi lebih besar.
Kemudian perbandingan mesin bensin dan diesel. Ini ada aspeknya, beberapa aspek, yaitu cara pengapian. Pada mesin bensin itu percikan busi, pada mesin diesel tekanan panas. Rasio kompresi 8:1 dan sampai 11:1. Sedangkan diesel 14:1 sampai 22:1. Lalu efisiensi thermal, bensin lebih rendah, diesel lebih tinggi. Jenis bahan bakar, bensin itu premium atau pertamax, diesel solar atau biosolar. Putaran mesin, bensin tinggi, diesel rendah sampai menengah. Pada torsi, bensin lebih kecil, diesel lebih besar. Suara dan getaran, bensin halus, diesel kasar. Lalu materi yang selanjutnya itu ada daya, torsi, dan tekanan efektif. Daya efektif atau brake power NE itu memiliki rumus, yaitu NE sama dengan PME dikali L dikali A dikali N dikali I per 60.000, dengan penjelasan adalah sebagai berikut. PME adalah tekanan efektif rata-rata dalam bentuk bar, sedangkan L adalah langkah piston dalam satuan meter. A itu luas penampang piston dalam bentuk satuan cm². N itu adalah putaran kerja tiap silinder dalam bentuk RPM per 2 untuk 4 tak. Sedangkan I adalah jumlah silinder. Pada torsi, untuk menghitung torsi kita menggunakan T sama dengan 9.550 dikali NE per N, dengan N adalah putaran mesin. Lalu selanjutnya itu adalah contoh perhitungan efisiensi mesin bensin. Diketahui rasio kompresi R sama dengan 10 dengan lambda sama dengan 1,4, maka N sama dengan 1 min 1 per R dalam kurung lambda min 1 sama dengan 1 min 1 per 10 pangkat 0,4 sama dengan 0,602. Dengan efisiensi teoritis mesin bensin sebesar 60,2%. Efisiensi aktualnya sekitar 30-35%. Selanjutnya itu ada contoh perhitungan daya mesin diesel. Diketahui PME itu 6 bar, D sama dengan 80 mm, L sama dengan 100 mm, N sama dengan 3000 rpm, I sama dengan 4. Jika dihitung menjadi A sama dengan R D kuadrat per 4 sama dengan 50,24 cm kuadrat. Itu untuk A-nya. Lalu untuk N-nya, N per 2 sama dengan 1500, karena N ini 3000, jadi bagi per 2 itu dibagi 2, N dibagi 2, 3000 dibagi 2 sama dengan 1500. Lalu kita masukkan NE sama dengan 6 dikali 10 dikali 50,24 dikali 1500 dikali 4 per 60.000 sama dengan 30,1 kW. Daya efektifnya berarti 30,1 kW atau sekitar 40 HP. Lalu yang selanjutnya itu ada efisiensi dan faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi efisiensi mesin diantaranya itu ada rasio kompresi, di mana makin tinggi itu makin efisien. Lalu ada suhu operasi mesin, di mana harus ideal sekitar 90 derajat Celcius. Pembakaran sempurna itu bergantung pada sistem bahan bakar dan pengapian. Lalu ada kehilangan panas, jika terlalu besar menurunkan efisiensi. Lalu yang terakhir ada gesekan mekanik, itu ada pelumasan yang baik mengurangi rugi daya. Lalu ada sistem pendukung mesin 4 tak. Di antaranya itu ada sistem bahan bakar, yaitu karburator atau injeksi atau common rail,
Sistem pengapian yaitu ada busi, CDI, dan echo. Sistem pelumasan itu ada pompa, oli filter, dan jalur oli. Sistem pendinginan itu ada air, radiator atau udara. Sistem pembuangan itu ada manifold, knalpot, dan katalytic converter. Semua sistem bekerja terpadu untuk menjaga performa, efisiensi, dan umur mesin. Lalu ada efisiensi nyata dan emisi. Pada mesin bensin, efisiensinya itu sekitar 25-35%. Emisinya itu CO dan HC tinggi. Mesin diesel itu efisiensinya 35-45%. Emisinya itu NOx dan partikel PM tinggi. Teknologi modern yaitu turbo, EGR, katalytic converter, dan dapat menurunkan emisi. Tren saat ini yaitu downsizing agent, turbocharging, dan electronic fuel injection untuk efisiensi dan ramah lingkungan. Lalu ada aplikasi di dunia nyata. Bensin 4 tak atau kendaraan ringan seperti motor, mobil, penumpang. Lalu ada diesel 4 tak, itu ada kendaraan berat seperti truk, bus, alat berat. Mesin 4 tak juga dapat digunakan di kapal kecil, genset, dan alat pertanian. Contoh modern, Toyota GD Diesel Agent dan Honda i-VTEC Petrol Agent. Lalu ada kesimpulan pada materi kali ini, yaitu ada motor 4 tak menyelesaikan satu siklus dalam 4 langkah dan 2 putaran engkol. Lalu mesin bensin bekerja dengan pengapian busi atau siklus Otto. Mesin diesel bekerja dengan panas kompresi atau siklus diesel. Efisiensi mesin dipengaruhi oleh rasio kompresi suhu dan sistem pendukung. Efisiensi mesin diesel lebih tinggi dari mesin bensin karena rasio kompresi yang lebih tinggi, kepadatan energi bahan bakar yang lebih tinggi, dan pembakaran yang lebih efisien tanpa busi. Rasio kompresi yang lebih tinggi menghasilkan energi lebih besar dari jumlah bahan bakar yang sama. Sementara bahan bakar diesel secara alami memiliki lebih banyak energi per unitnya dibandingkan bensin. Lalu selanjutnya terima kasih, mungkin itu saja materi pada bab 1 kali ini, yaitu pengenalan mesin bensin 4 tak bensin dan 4 tak diesel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesi Dwi Lestari dengan NPM 2414071051 dari kelas TEP C, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kedua, yaitu dari matkul MBTP dengan dosen pengampu mata kuliah, yaitu Dr. Marelita Laumbanua, STP MSc. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang motor bakar 2 tak bensin. Pada motor bakar 2 tak bensin ini, saya memiliki beberapa subbab yang akan dibahas pada bab kali ini. Di antaranya adalah pengertian motor bakar 2 tak, prinsip kerja 2 tak, komponen utama mesin 2 tak, urutan siklus 2 tak, langkah 1, urutan siklus 2 tak, langkah 2, jenis sistem pembilasan atau scavenging, gambaran siklus 2 tak, karakteristik mesin 2 tak, perbandingan mesin 2 tak dan 4 tak, perhitungan daya efektif mesin 2 tak, contoh perhitungan daya mesin 2 tak, perhitungan konsumsi bahan bakar atau BSFC, faktor yang mempengaruhi kinerja mesin 2 tak, aplikasi mesin 2 tak,
Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebab yang akan saya bahas pertama yaitu mengenai pengertian motor bakar dua tak. Motor bakar dua tak adalah mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang menyelesaikan satu siklus kerja, yaitu hisap, kompresi, usaha buang hanya dalam 2 langkah piston atau 1 putaran poros engkol. Pada mesin ini, langkah hisap dan buang terjadi bersamaan dengan sebagian langkah kompresi dan ekspansi. Ciri utamanya yaitu tidak ada katup masuk dan buang seperti pada motor 4 tak, tetapi menggunakan lubang atau port di bagian dinding silinder. Port itu terdapat 3, yaitu intake port, transfer port, dan exhaust port. Keunggulan utama mesin 2 tak adalah tenaga lebih besar pada ukuran mesin yang sama, tetapi efisiensi bahan bakar dan emisi lebih buruk dibanding 4 tak. Lalu, yang kedua, prinsip kerja 2 tak. Dalam satu putaran poros engkol terdapat 2 langkah. Langkah pertama yaitu hisap kompresi. Saat piston naik, ruang bakar di atas piston mengkompresi campuran bahan bakar dan udara. Pada saat yang sama, ruang bawah piston atau crankcase menciptakan kevakuman dan menghisap campuran baru melalui lubang masuk. Langkah kedua yaitu usaha dan buang. Setelah piston mencapai titik mati atas atau TMA, busi memantik campuran pembakaran. Tekanan gas tinggi mendorong piston ke bawah saat piston turun. Lubang buang dan transfer terbuka. Gas sisa keluar, campuran baru dari crankcase masuk ke silinder menggantikan gas buang. Lalu, komponen utama mesin 2 tak. Piston dan ring piston menahan tekanan pembakaran dan mencegah kebocoran gas. Silinder dan lubang-lubang port. Terdapat 3 lubang, yaitu inlet port, tempat masuknya campuran bahan bakar, transfer port, mengalirkan campuran dari crankcase ke ruang bakar, lalu ada exhaust port untuk mengeluarkan gas buang. Crankcase tertutup, berfungsi sebagai ruang hisap dan penyalur campuran. Busi pemantik pembakaran. Karburator itu untuk mencampur udara dan bahan bakar. Sistem pelumasan itu untuk mencampur oli langsung dengan bensin. Perbandingannya yaitu 1:25 sampai 1:50. Untuk materi selanjutnya itu urutan siklus 2 tak atau langkah 1. Langkah 1 itu hisap dan kompresi, di mana piston bergerak naik dari TMB ke TMA, lalu campuran udara dan bahan bakar di atas piston itu dikompresi. Lalu di bawah piston itu ada ruang crankcase menciptakan kevakuman, menjadi campuran baru terhisap melalui lubang masuk. Semua katup tertutup, tekanan di atas piston meningkat. Proses fisika ini yaitu tekanan naik, volume turun, dan suhu naik. Itu merupakan salah satu proses fisika. Lalu yang selanjutnya urutan siklus 2 tak atau langkah 2. Langkah 2 yaitu usaha dan buang. Saat piston mencapai TMA, busi memantik campuran pembakaran, gas panas mendorong piston ke bawah. Ketika piston mendekati TMB, lubang buang terbuka, gas hasil pembakaran keluar. Lubang transfer terbuka, campuran baru dari crankcase terdorong ke silinder. Lalu,
sebagian campuran baru membantu atau menyapu sisa gas buang. Inilah yang disebut scavenging proses atau penyapuan gas buang. Lalu selanjutnya yaitu jenis sistem pembilasan. Jenis sistem pembilasan itu bisa disebut juga dengan scavenging. Ada 3 jenis sistem pembilasan. Di antaranya 1. Cross flow scavenging, yaitu aliran silang digunakan pada motor lama dan kurang efisien. Lalu yang kedua itu ada loop scavenging, adalah aliran berputar. Efisiensi lebih tinggi tapi banyak dipakai pada motor modern. Yang terakhir yaitu uniflow scavenging, yaitu aliran searah, umumnya di mesin diesel besar. Loop scavenging paling umum digunakan pada motor 2 tak bensin karena sederhana dan efisien. Selanjutnya, gambaran siklus 2 tak. Gambaran umum siklus 2 tak yaitu 01 itu hisap crankcase, 1-2 kompresi di silinder, 2 langkah 2 dan 3 pembakaran cepat atau busi menyala, 3 dan 4 ekspansi dan usaha, 4-5 itu pembuangan dan pengambilan. Ini adalah mesin 2 langkah atau 2 tak. Ini ada langkah hisap dan kompresi. Ini ada pembakaran dan buang. Kita bisa lihat sama-sama. Ini ada saluran transfer, ada lubang buang. Di sini ada saluran hisap untuk mencampur udara dan bahan bakar. Ini ada bak engkol. Sedangkan pada ini ada lubang buang, saluran hisap, saluran transfer terbuka. Karena setiap putaran menghasilkan 1 langkah kerja, torsi rata-rata mesin 2 tak lebih tinggi dibanding 4 tak dengan kapasitas sama. Kemudian, karakteristik mesin 2 tak. Setiap putaran menghasilkan 1 langkah usaha, yaitu tenaga lebih besar, lebih ringan dan sederhana, atau tidak ada mekanisme katup. Pelumasan menggunakan oli campur bensin. Konsumsi bahan bakar lebih boros karena sebagian campuran ikut terbuang. Emisi gas buang tinggi. Lalu yang terakhir itu umur mesin lebih pendek karena pelumasan kurang optimal. Lalu yang selanjutnya perbandingan mesin 2 tak dan 4 tak. Aspeknya, ini beberapa aspeknya. Aspek pertama yaitu siklus kerja. Pada 2 tak itu 1 putaran poros engkol, sedangkan pada 4 tak itu 2 putaran. Lalu tenaga per cc. 2 tak itu lebih besar, sedangkan 4 tak itu lebih kecil. Lalu efisiensi bahan bakar. 2 tak itu lebih rendah dan 4 tak itu tinggi. Emisi gas buang. 2 tak itu tinggi, 4 tak rendah. Jadi ini adalah efisiensi dan emisi mereka itu berbanding terbalik. Lalu sistem katup. 2 tak itu menggunakan port atau lubang, sedangkan 4 tak itu katup mekanik. Lalu ada pelumasan. 2 tak itu pelumasnya yaitu oli campur bensin, sedangkan 4 tak itu sistem oli terpisah. Dan yang terakhir yaitu perawatan. 2 tak itu sangat mudah dan 4 tak sedikit rumit. Lalu ada contoh perhitungan daya efektif mesin 2 tak. Karena mesin 2 tak melakukan 1 langkah kerja setiap putaran, rumus daya efektif menjadi NE sama dengan PME kali L kali A kali N kali I per 30.000.
berbeda dari 4 tak yang dibagi 60.000 karena jumlah langkah kerja 2 kali lipat. Keterangannya yaitu PME sebagai tekanan efektif rata-rata dalam bentuk bar, dan L adalah langkah piston dengan satuan meter, A yaitu luas piston dengan satuan cm kuadrat, N itu RPM, dan I jumlah silinder. Lalu ada contoh perhitungan daya mesin 2 tak. Seperti tadi, PME itu diketahui 5 bar, D diketahui 50 mm, L 50 mm, N 6000 rpm, dan I 1. Cara perhitungannya yaitu A sama dengan pi D kuadrat per 4 sama dengan 19,6 cm kuadrat. NE itu 5 kali 5 kali 19,6 dikali 6000 dikali 1 per 30.000 sama dengan 9,8 kW. Jadi daya efektif mesin yaitu sekitar 9,8 kW atau setara dengan 13 HP. Bandingkan mesin 4 tak 50 cc biasanya hanya menghasilkan 7-8 HP. Ini membuktikan bahwa 2 tak lebih bertenaga. Perhitungan konsumsi bahan bakar atau BSFC. Rumusnya yaitu BSFC sama dengan mf per PB, dengan mf sama dengan laju konsumsi bahan bakar dalam satuan kilogram per jam, dan PB sama dengan daya efektif dengan satuan kilowatt. Contohnya, jika mesin 2 tak mengkonsumsi 1,8 kg bensin per jam dan daya 9,8 kW, BSFC-nya yaitu 1,8 per 9,8 sama dengan 1,183 kg per kWh sama dengan 183 gram per kWh. Artinya, untuk menghasilkan 1 kWh tenaga dibutuhkan 183 gram bensin. Lalu selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja mesin. Itu ada rasio kompresi, di mana semakin tinggi semakin meningkat, tapi resiko detonasi juga naik. Lalu ada desain porting, di mana menentukan efisiensi pembilasan. Lalu ada kualitas bahan bakar, yaitu oktan tinggi mencegah knocking, dan pelumasan itu harus tepat agar piston dan ring tidak cepat aus. Dan yang terakhir itu ada penyetelan karburator, yaitu campuran udara dan bahan bakar mempengaruhi tenaga dan emisi. Kemudian ada aplikasi mesin 2 tak. Sepeda motor bebek dan sport generasi lama yaitu Yamaha dan RE King atau Suzuki TS. Kedua itu ada kapal nelayan, gergaji mesin, dan alat potong rumput. Ketiga itu ada digunakan ketika bobot ringan dan tenaga besar lebih diutamakan dibanding efisiensi bahan bakar. Dan yang terakhir itu ada kini digantikan mesin 4 tak pada kendaraan modern karena alasan lingkungan. Jadi sekarang penggunaan mesin 2 tak itu lebih dominan digantikan dengan mesin 2 tak karena beberapa alasan, seperti pada kendaraan modern itu karena alasan lingkungan. Lalu ada kesimpulan, di mana kesimpulan pada materi ini yaitu mesin 2 tak menyelesaikan siklus kerja dalam satu putaran engkol. Lalu setiap langkah piston memiliki dua fungsi, yaitu hisap plus kompresi, lalu usaha dan buang. Tidak memakai katup,
tapi lubang port, lebih bertenaga namun lebih boros dan beremisi tinggi. Perhitungan daya dan konsumsi bahan bakar menunjukkan efisiensinya lebih rendah dibanding mesin 4 tak. Mesin 2 tak lebih bertenaga karena melakukan satu siklus pembakaran dalam 2 langkah piston, menghasilkan tenaga 2 kali lebih sering dibandingkan mesin 4 tak. Namun, mesin ini juga lebih boros karena proses pembakarannya lebih efisien. Sebagian campuran bahan bakar dan oli dapat terbuang melalui knalpot. Selain itu, campuran pelumas oli dan bensin yang digunakan untuk terbakar ikut terbakar sehingga boros dan menghasilkan emisi lebih tinggi. Dan yang terakhir, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi kedua ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang jelas, saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesi Dwi Lestari dengan NPM 2414071051 dari kelas Type C jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang penyaluran bahan bakar metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar system common rail, dan diesel bus pump. Dengan mata kuliah MBTP dan dosen pengampu yaitu Dr. Mareli Telaumbanua STP MSc. Pada materi kali ini, saya membagi menjadi beberapa subbab. Subbab yang akan dibahas diantaranya itu ada pengantar sistem penyaluran bahan bakar, prinsip dasar penyaluran bahan bakar, sistem karburator atau bensin, cara kerja karburator, sistem injeksi bensin atau EV, jenis sistem injeksi bensin, sistem diesel bus pump atau konvensional, jenis bus pump, sistem common rail diesel, keunggulan common rail, contoh perhitungan tekanan dan debit injeksi, contoh perhitungan konsumsi bahan bakar diesel, pendinginan sistem penyaluran, aplikasi sistem penyaluran modern, dan yang terakhir itu kesimpulan. Baik, langsung saja. Pada subbab yang pertama yaitu pengantar sistem penyaluran bahan bakar. Pengantar sistem penyaluran bahan bakar ini mencakup pengertian sistem penyaluran bahan bakar dan fungsinya. Fungsi dari sistem penyaluran bahan bakar ini yaitu menyediakan campuran udara dan bahan bakar yang sesuai kebutuhan mesin pada berbagai kondisi kerja. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mencampurkan bahan bakar dan udara dengan perbandingan ideal atau AFR, Air Fuel Ratio. Yang kedua, yaitu mengatur jumlah bahan bakar yang masuk ke silinder. Yang ketiga, menjamin pembakaran sempurna agar efisien dan ramah lingkungan. Yang jenis utama sistem penyaluran yaitu ada 4. Yang pertama, bensin karburator, bensin injeksi atau EV, diesel sistem bus pump, dan diesel sistem common rail. Subbab yang kedua yaitu membahas tentang prinsip dasar penyaluran bahan bakar. Yang pertama, mesin bensin. Prinsipnya, bahan bakar bercampur dengan udara sebelum masuk silinder.
rasio udara, bahan bakar ideal atau stoikiometri 14,7:1. Kemudian yang kedua, mesin diesel. Prinsipnya hanya udara yang dihisap, bahan bakar disemprot saat kompresi tinggi. AFR bervariasi dari 18:1 hingga 40:1, tergantung dari bebannya. Lalu komponen umum yaitu tangki bahan bakar, pompa, filter, pipa saluran, dan unit pencampur atau injeksi. Lalu selanjutnya itu ada sistem karburator pada bensin. Karburator bekerja dengan prinsip Venturi, di mana udara masuk ke saluran sempit atau Venturi, lalu tekanan turun, lalu bahan bakar tersedot keluar dari nozzle jet, lalu bercampur dengan udara. Nah, terus ada komponen utamanya, yaitu ada 5. Yang pertama ada mangkok pelampung atau float chamber, lalu ada Venturi, jet utama dan idle jet, katup throttle, dan yang terakhir ada cook untuk start dingin. Kelebihannya yaitu sederhana dan murah, sedangkan kekurangannya yaitu kurang akurat, boros, sensitif terhadap suhu dan ketinggian. Lalu materi selanjutnya yaitu cara kerja karburator. Yang pertama itu saat mesin hidup, udara mengalir melewati Venturi. Yang kedua, tekanan rendah di Venturi itu menarik bahan bakar dari mangkuk pelampung. Yang ketiga itu campuran udara dan bahan bakar masuk ke intake manifold. Yang terakhir itu campuran diatur oleh throttle valve atau gas. Catatan, pada kecepatan rendah bahan bakar dari idle jet, sedangkan pada kecepatan tinggi itu bahan bakar itu dari main jet. Oke. Kemudian yang kelima, sistem injeksi bensin atau EV. Pada sistem injeksi bensin itu sistem injeksi bahan bakar menggantikan karburator dengan kontrol elektronik. Komponen utamanya yaitu diantaranya ada tangki dan pompa bahan bakar bertekanan tinggi. Lalu ada fuel rail dan injektor. Lalu ada sensor MAF atau mass airflow, ada TPS, nozzle sensor, coolant temperature, dan crankshaft position. Lalu ada ECU atau electronic control unit. Lalu ada regulator tekanan bahan bakar, dan prinsip kerjanya itu ECU menghitung jumlah bahan bakar berdasarkan data sensor, lalu mengatur waktu dan lama penyemprotan injektor. Kemudian ada jenis sistem injeksi bensin. Yang pertama itu ada single point injection atau SPI, di mana satu injektor untuk semua silinder atau di portal body. Lalu yang kedua ada multi point injection atau MPI, di mana satu injektor per silinder itu lebih akurat. Dan yang ketiga itu ada direct injection atau GDI, di mana injektor langsung menyemprot ke ruang bakar atau efisien tertinggi, emisi rendah. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu ada efisiensi bahan bakar tinggi, tenaga stabil, dan mudah dikontrol ECU. Lalu kekurangannya itu ada sistem lebih kompleks dan biaya perawatan lebih mahal. Lalu ini ada sistem diesel Bose pump atau konvensional. Sistem ini menggunakan pompa injeksi mekanis untuk menyalurkan bahan bakar ke setiap silinder dengan tekanan tinggi.
Adapun komponen utamanya itu ada tangki bahan bakar, lalu ada pompa pendahulu atau feed pump, lalu ada pompa injeksi atau bos on inline atau rotary, lalu ada pipa tekanan tinggi, lalu ada injektor, ada gevenor atau pengatur putaran, dan adapun cara kerjanya yaitu pompa injeksi menekan bahan bakar hingga 200 sampai 400 bar, lalu menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar pada saat piston mendekati TMA. Lalu yang selanjutnya itu jenis Bose pump. Ada inline pump atau baris di mana tiap silinder punya elemen pompa tersendiri, lalu yang akurat dan kuat. Lalu ada distributor atau rotary pump di mana satu elemen pompa untuk semua silinder dan efisiensi untuk mesin itu kecil. Di sini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Ya, kelebihannya yaitu tahan lama, mudah diservis, tidak memerlukan kontrol elektronik. Dan kekurangannya yaitu suara kasar, emisi lebih tinggi, efisiensi lebih rendah, dan yang terakhir itu efisiensi lebih rendah dari common rail. Lalu, sistem common rail diesel. Sistem common rail diesel itu merupakan sistem modern dengan rail atau pipa utama bertekanan tinggi yang menyimpan bahan bakar untuk disalurkan ke injektor melalui kontrol elektronik. Adapun komponen-komponennya itu yang pertama ada pompa tekanan tinggi yang mencapai hingga 1600 sampai 2000 bar. Lalu ada common rail, ada injektor elektrik, ada ECU, dan yang terakhir itu sensor tekanan dan suhu. Prinsip kerjanya yaitu pompa menekan solar ke rel atau ECU mengontrol durasi dan waktu. Lalu menyemprotkan tiap injektor berdasarkan beban dan RPM mesin. Yang selanjutnya keunggulan common rail. Terdapat beberapa keunggulan dari common rail, diantaranya tekanan injeksi sangat tinggi, lalu atomisasi bahan bakar halus, serta pembakarannya sempurna. Lalu ada waktu penyemprotan bisa diatur, pre-injection, main, dan bisa juga post-injection. Yang ketiga itu tenaga meningkat, konsumsi bahan bakar menurun. Yang keempat, emisi gas buang dan suara mesin lebih rendah. Dan yang terakhir itu dapat dikombinasikan dengan turbocharger dan EGR. Adapun kekurangan dari common rail itu mahal, sensitif terhadap kualitas solar, dan perlu perawatan presisi. Selanjutnya itu ada contoh perhitungan tekanan dan debit injeksi. Jika diketahui debit bahan bakar atau Q sama dengan 0,0002 meter kubik per second dan luas lubang injektor atau A sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat min 6 meter kuadrat, hitung tekanan kerja. Jadi kita akan menghitung menggunakan rumus Bernoulli sederhana, yaitu V sama dengan Q per A sama dengan 0,00002 per 1,5 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 13,3 meter per sekon. Sedangkan tekanan dinamisnya itu P sama dengan 1/2 PV kuadrat sama dengan 0,5 dikali 850 dikali 13,3 pangkat 2, yaitu hasilnya 75,400 PA.
atau partial, di mana tekanan aktual sistem jauh lebih tinggi, yaitu 1000 sampai 2000 bar, untuk mengatasi hambatan dan memastikan penyemprotan halus. Lalu ada contoh perhitungan konsumsi bahan bakar BSFC, di mana rumusnya yaitu BSFC sama dengan MV per PB. Jika mesin menghasilkan daya 50 kW dan konsumsi solar sebesar 10 kg per jam, maka BSFC sama dengan 10 per 50 sama dengan 0,2 kg kWh, atau setara dengan 200 gram per kWh. Artinya, mesin mengonsumsi 200 gram solar untuk menghasilkan 1 kWh tenaga. Mesin common rail modern bisa mencapai 170 sampai 180 gram per kWh. Lalu ada perbandingan sistem penyaluran. Karburator itu jenis mesinnya bensin, kontrolnya itu mekanis, tekanan injeksinya itu kurang lebih 0,3 bar, dan keunggulannya itu sederhana, murah, dan kekurangannya itu kurang akurat. Sedangkan mesin injeksi bensin, jenis mesinnya itu bensin, kontrolnya itu elektronik atau ECU, lalu tekanan injeksinya itu 2-6 bar, keunggulannya itu efisien dan emosi rendah, lalu kekurangan itu biaya tinggi. Lalu Bosch pump itu jenis mesinnya diesel dan kontrolnya itu mekanis, dan tekanan injeksi itu 200 sampai 400 bar. Keunggulannya itu tangguh dan mudah servis. Lalu kekurangannya itu suaranya keras. Dan yang terakhir itu ada common rail, jenis mesin diesel, kontrolnya elektronik, tekanan injeksi sekitar 6.000 sampai 12.000 bar, 1.200 bar, dan keunggulan itu irit, halus, emosi rendah, dan yang terakhir kekurangannya itu kompleks dan mahal. Lalu ada aplikasi sistem penyaluran modern. Ada 4, yaitu karburator. Pengaplikasian sistem penyaluran modernnya dapat pada motor bebek, mesin potong rumput, genset kecil. Lalu ada injeksi bensin atau EV. Pengaplikasiannya dapat berupa mobil modern seperti Toyota, Honda, dan Yamaha EV. Lalu ada Bosch pump. Pengaplikasiannya dapat kepada truk lama, alat berat, dan traktor diesel. Lalu yang terakhir itu ada common rail. Pengaplikasiannya dapat kepada mobil diesel modern seperti Toyota Fortuner, Isuzu, dan Ford Ranger, dan lain-lain. Tren masa kini, semua produsen beralih ke injeksi elektronik. Mengapa? Karena efisiensi dan standar emisi itu Euro 4-6. Lalu ada kesimpulan. Tujuan sistem penyaluran bahan bakar itu mencampur udara dan bahan bakar dengan perbandingan ideal. Bensin itu sistem karburator atau injeksi, sedangkan diesel itu sistem mekanis Bosch atau elektronik common rail, dan efisiensi sistem meningkat dengan tekanan injeksi dan kendali ECU. Dan common rail dan EV menjadi standar modern otomotif. Sistem common rail menghasilkan tenaga lebih besar dan emisi lebih rendah karena menggunakan kontrol elektronik untuk menyemprotkan bahan bakar bertekanan tinggi secara sangat presisi dan terkontrol langsung ke ruang bakar.
Hal ini memungkinkan pembakaran yang lebih efisien, lebih sempurna, dan lebih lengkap, yang pada gilirannya menghasilkan tenaga yang lebih optimal, konsumsi bahan bakar lebih hemat, dan populasi yang lebih sedikit. Dan yang terakhir itu adalah terima kasih. Mungkin pemaparan materi pada materi bab yang ketiga ini cukup sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya memaparkan materi bab 3 ini. Saya akhiri materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesi Dwi Lestari dengan NPM 2414071051 dari kelas Type C, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan memaparkan materi tentang sistem pelumasan dan sistem pendinginan pada mata kuliah MBTP dengan dosen pengampu yaitu Dr. Mareli Telom Banua STP MSc. Pada bab kali ini, saya membuat beberapa subbab yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Subbab yang akan dibahas pertama yaitu pengantar sistem pelumas dan sistem pendinginan. Lalu ada fungsi utama sistem pelumasan, komponen sistem pelumasan, jenis sistem pelumasan, jalur aliran sistem pelumasan tekanan, spesifikasi oli dan kode SAE, contoh perhitungan tekanan oli, masalah umum pelumasan, fungsi sistem pendinginan, jenis sistem pendinginan, komponen sistem pendinginan air, cara kerja pendinginan air, contoh perhitungan kebutuhan air pendingin, masalah dan perawatan pendinginan, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi, ini adalah beberapa subbab yang akan saya paparkan pada bab kali ini. Yang pertama, subbab pertama yaitu pengantar sistem pelumasan dan sistem pendinginan, di mana motor bakar bekerja dengan putaran tinggi yaitu hingga 6000 rpm dan suhu ruang bakar mencapai 2000 derajat Celcius. Tanpa pelumasan dan pendinginan, mesin cepat rusak. Mengapa? Karena gesekan antar komponen menimbulkan panas berlebih. Kedua, komponen logam memuai dan aus. Dan yang terakhir yaitu efisiensi pembakaran menurun. Terdapat dua sistem penting pada mesin pelumasan dan pendinginan, yaitu pada sistem pelumasan terdapat sistem penting untuk melindungi dan melancarkan pergerakan mekanisme. Sistem pendinginan itu penting karena sebagai pengatur suhu mesin agar tetap ideal. Jadi, sistem pelumasan dan sistem pendinginan itu merupakan dua sistem pendingin karena sama-sama melindungi mesin dari overheating. Dan tujuan utama dari sistem pelumasan dan pendinginan itu menjaga efisiensi dan umur mesin, menghindari keausan dan overheat, dan yang terakhir itu menjamin performa konstan pada berbagai kondisi. Lalu, fungsi utama sistem pelumasan. Yang pertama, mengurangi gesekan atau friction reduction, yaitu di mana lapisan oli di antara permukaan logam seperti biring, poros, dan dinding silinder itu mencegah kontak langsung. Kedua, gesekan berkurang, tenaga tidak terbuang. Dan yang kedua, mendinginkan komponen, ya di mana oli menyerap panas dari piston, silinder, dan bantalan lalu mengalirkannya ke bak oli.
Dan yang ketiga itu membersihkan atau cleaning, di mana oli membawa kotoran seperti serbuk logam, karbon itu ke filter. Keempat itu menutup celah atau sealing, di mana lapisan oli antara ring piston dan dinding silinder menjaga tekanan kompresi. Dan yang terakhir itu mencegah korosi atau anti-rust, di mana aditif dalam oli membentuk lapisan pelindung dan oksidasi. Kemudian ada komponen sistem pelumasan. Yang pertama ada center atau oil pan, yaitu sebagai tempat penyimpanan oli di bagian bawah mesin. Yang kedua itu oil pump, berfungsi mengalirkan oli dengan tekanan tertentu, biasanya tipe gear pump atau trochoid pump. Yang ketiga itu oil filter, sebagai penyaring kotoran logam dan karbon hasil gesekan. Yang keempat itu pressure relief valve, untuk menjaga tekanan oli tidak berlebih dan membuang kelebihan tekanan ke bak oli. Yang kelima itu ada oil gallery atau saluran oli, berfungsi sebagai saluran di blok silinder untuk mendistribusikan oli ke seluruh bagian mesin. Yang keenam itu ada oil cooler, berfungsi menurunkan suhu oli jika suhu bekerja tinggi. Dan yang terakhir ada sensor dan lampu indikator, berfungsi memberi peringatan bila tekanan oli turun. Lalu ada jenis sistem pelumasan. Terdapat 3 jenis sistem pelumasan, diantaranya 1. Sistem atau percikan, di mana oli di charter diaduk oleh gerakan poros engkol. Lalu tetesan oli memercik ke bagian-bagian mesin. Sederhananya, ini sangat sederhana dan cocok untuk mesin kecil seperti motor 2 tak dan genset kecil. Lalu jenis sistem pelumasan yang kedua itu ada pressure system atau tekanan, di mana pompa oli menekan oli ke seluruh saluran pelumasan dan menjamin suplai oli pada semua kecepatan. Ini digunakan di mobil dan motor modern. Dan yang terakhir itu ada combined system, di mana gabungan antara splash dan pressure. Lalu ada beberapa bagian dilumasi tekanan, sebagian dengan percikan. Lalu ada jalur aliran sistem pelumasan tekanan. 1 itu ada oli di charter dihisap pompa oli. Yang kedua itu masuk ke oil filter, lalu kotoran disaring. Yang ketiga itu ada oli bertekanan dialirkan ke crankshaft bearing, connecting rod bearing, dan dinding silinder serta piston pin. Keempat itu oli jatuh kembali ke bak atau sirkulasi tertutup. Dan yang terakhir itu tekanan oli dipantau sensor lalu indikator di dashboard. Rata-rata tekanan kerja itu sebesar 2-5 bar. Yang keenam itu ada spesifikasi oli dan kode SAE. Yang pertama itu kekentalan atau viskositas. Ini dinyatakan dengan kode SAE atau Society of Automotive Engineers. Contohnya ada SAE 10 watt sampai 40. 10 watt sama dengan cocok untuk suhu dingin atau winter, dan 40 itu sama dengan viskositas pada suhu tinggi. Semakin besar angka, itu semakin kental olinya. Kedua, ada mutu oli, API service, di mana bensin sama dengan SASBSC dan sebagainya hingga SN sampai SP. Diesel itu ada CA, CB, CC dan seterusnya hingga CK-4. Dan yang ketiga itu ada aditif atau bahan tambahan, diantaranya ada deterjen untuk membersihkan endapan, anti-foam untuk mencegah gelembung udara, dan yang terakhir anti-wear atau zinc untuk melindungi permukaan logam.
Lalu ada contoh perhitungan tekanan oli. Jika diketahui pompa oli mengalirkan oli sebanyak 0,004 meter kubik per second melalui pipa diameter 10 mm, hitunglah tekanan akibat ketinggian gesekan 4 meter, di mana P sama dengan rho GH sama dengan 850 dikali 9,81 dikali 4, di mana rho-nya itu adalah 850 dan gravitasi itu sebesar 9,81 dan hanya itu adalah 4, berarti menghasilkan 33.354 Pascal atau setara dengan 0,33 bar. Lalu kita interpretasi tekanan aktual kerja sistem 3-5 bar, itu pompa harus mengatasi resistansi tambahan dari filter dan katup. Lalu ada masalah umum pelumasan. Terdapat beberapa masalah umum pada pelumasan. Di antaranya itu ada masalah tekanan oli rendah. Penyebabnya adalah oli kurang. Akibatnya gesekan tinggi dan solusi yang tepat adalah menambahkan oli. Masalahnya oli cepat hitam. Penyebabnya yaitu umur oli habis. Akibatnya endapan karbon. Solusi yang tepat yaitu ganti oli. Masalah yang ketiga yaitu kebocoran oli. Penyebabnya biasanya adalah sel bocor. Akibatnya oli menetes dan solusi yang tepat yaitu ganti gasket. Masalah yang terakhir itu adalah konsumsi oli tinggi. Penyebabnya itu bisa karena ring piston bocor. Akibatnya asap biru dan solusi yang tepat itu adalah overhaul mesin. Lalu ada fungsi sistem pendinginan. Adapun fungsi sistem pendinginan yaitu 1. Menjaga suhu kerja mesin ideal sebanyak 80-90 derajat Celcius. Yang kedua itu mencegah overheat, lalu piston macet dan oli terbakar serta head melengkung. Yang ketiga itu menjaga viskositas oli stabil. Yang keempat itu mempercepat pemanasan awal mesin. Dan yang terakhir itu menstabilkan suhu antar silinder. Jadi ini semua merupakan fungsi sistem pendinginan. Lalu ini bab selanjutnya itu jenis sistem pendinginan. Jenis sistem pendinginan. Sistem pendinginan itu memiliki beberapa jenis. Di antaranya yaitu 1. Pendinginan udara. Pendinginan udara itu pendinginan langsung oleh aliran udara. Blok silinder dilengkapi sirip atau fin, kadang dibantu kipas atau fan, dan contohnya itu motor bebek, mesin potong rumput. Kelebihannya itu ringan, sederhana, dan murah. Kekurangannya itu suhu tidak stabil pada beban berat. Pendingin air. Pendingin air ini menggunakan cairan, yaitu air dan coolant yang bersirkulasi. Digunakan di mobil atau truk dan motor-motor besar. Pendinginan ini lebih merata dan efisien. Jadi pendinginan udara dan pendinginan air itu lebih efisien pendinginan air. Lalu ada komponen sistem pendinginan air. Terdapat beberapa komponen sistem pendinginan air, diantaranya yaitu radiator, berfungsi untuk menukar panas dari air ke udara. Ada water pump untuk memompa air melalui sistem, dan termostat untuk mengatur sirkulasi berdasarkan suhu mesin, cooling fan untuk membantu pembuangan panas di radiator, water jacket untuk sebagai saluran air di sekitar silinder dan kepala silinder, dan reservoir tank untuk menampung kelebihan cairan saat suhu tinggi. Dan yang terakhir itu ada tutup radiator untuk menjaga tekanan sistem. Biasanya 0,9 sampai 1,1 bar.
Lalu ada cara kerja pendinginan. Adapun cara kerja pendinginan air itu air atau kolan dihisap oleh pompa air. Tahap kedua, mengalirkan melalui water jacket dan untuk menyerap panas mesin. Ketiga, itu termostat tertutup saat suhu masih dingin, lalu air hanya beredar di mesin. Tahap keempat, saat suhu mencapai kurang lebih 90 derajat Celcius, termostat membuka, lalu air mengalir ke radiator. Lalu tahap kelima itu panas dilepas ke udara dengan bantuan fan atau kipas. Dan yang terakhir, air kembali ke mesin untuk melakukan siklus berulang. Jadi jika air sudah kembali ke mesin, siklus berulang ke tahap yang pertama. Lalu ada contoh perhitungan kebutuhan air pendingin. Jika mesin 1500 cc menghasilkan 45 kW dengan efisiensi 30%, energi panas total yaitu sebesar 150 kW, lalu panas terbuang menjadi 105 kW. Bagaimanakah caranya? Cara menghitungnya yaitu jika air naik ke suhu 10 derajat Celcius, maka M sama dengan 105.000 per atau dibagi 4,18 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 itu sama dengan 2,51 kg per second. Artinya diperlukan 2,5 liter air per detik untuk menjaga suhu ideal. Lalu ada masalah dan perawatan pendinginan. Masalah yang umum atau yang sering terjadi yaitu air radiator habis, itu menyebabkan overheat. Lalu termostat macet, itu menyebabkan suhu tak stabil. Fan tidak berfungsi, itu dapat menyebabkan radiator panas. Air berkarat dapat menyebabkan sistem tersumbat. Lalu bagaimana perawatannya? Perawatannya dapat menggunakan coolant, bukan air biasa. Jadi kita harus menggunakan coolant, bukan air biasa. Periksa level radiator tiap minggunya. Jadi kita harus memeriksa level radiator secara berkala tiap minggu. Setelah itu bersihkan sirip radiator dan ganti coolant 1 tahun sekali. Jadi penggantian coolant itu berkala setiap 1 tahun sekali. Pastikan, dan yang terakhir itu pastikan fan dan pompa itu berfungsi. Jadi ini cara perawatan agar tidak terjadi masalah-masalah seperti ini. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan pada bab kali ini yaitu pelumasan berfungsi mengurangi gesekan, mendinginkan dan melindungi mesin. Yang kedua ada pendinginan menjaga suhu optimal agar performa stabil. Keduanya bekerja bersama. Panas dari gesekan dapat dikurangi pelumas dan dibuang lewat sistem pendingin. Tekanan oli dan suhu air harus selalu dalam batas normal. Perawatan rutin itu umur mesin lebih panjang dan efisiensi tinggi dan emisi rendah. Jadi perawatan rutin itu dapat menyebabkan umur mesin lebih panjang, efisiensi tinggi, serta emisi rendah. Lalu yang terakhir itu selesai. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan materi itu yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri presentasi tentang materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesi Dwi Lestari dengan NPM 2414071051 dari kelas TEP C angkatan 2024 jurusan Teknik Pertanian
Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan memaparkan materi tentang sistem kelistrikan yang merupakan tugas dari mata kuliah MPTP dengan dosen pengampu yaitu Dr. Marely Tellaumbanua, STP, MSc. Baik, pada bab yang ke-5 ini, yaitu sistem kelistrikan, saya akan membahas beberapa subbab, yaitu diantaranya subbab yang pertama adalah pengantar sistem kelistrikan, fungsi utama sistem kelistrikan, prinsip dasar sistem kelistrikan, komponen utama sistem kelistrikan, sistem pengisian atau charging system, contoh perhitungan sistem pengisian, sistem starter, sistem pengapian atau ignition system, contoh perhitungan tegangan pengapian, sistem penerangan atau lighting system, sistem sinyal dan aksesoris, sistem grounding atau massa, diagram alur sistem kelistrikan, gangguan umum dan pemeliharaan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Ini semua merupakan subbab yang akan dibahas pada bab kali ini. Baik, masuk bab yang pertama yaitu pengantar sistem kelistrikan, di mana sistem kelistrikan pada motor bakar itu berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan mendistribusikan energi listrik ke seluruh komponen kendaraan. Energi listrik dibutuhkan untuk apa? Energi listrik dibutuhkan untuk yang pertama, menjalankan sistem pengapian dan starter. Yang kedua, mengoperasikan komponen penerangan, sensor, dan aktuator. Dan yang terakhir, menggerakkan sistem kontrol modern seperti ECU, full injection, dan ABS. Sumber energi utama berasal dari baterai atau aki dan alternator seperti generator listrik yang berfungsi menjaga suplai listrik selama mesin bekerja. Lalu, fungsi utama sistem kelistrikan. Yang pertama fungsinya yaitu sumber tenaga awal atau starting, di mana memberi daya pada motor starter untuk menghidupkan mesin. Yang kedua itu sistem pengisian atau charging, itu menghasilkan listrik untuk mengisi kembali aki. Yang ketiga itu sistem pengapian atau ignition, di mana menghasilkan loncatan bunga api di busi agar campuran udara dan bahan bakar terbakar. Yang keempat itu sistem penerangan atau lighting untuk menyalakan lampu-lampu utama dan indikator. Kemudian yang terakhir itu adalah sistem sinyal dan aksesori untuk menghidupkan klakson, wiper, sensor audio, dan ECU. Jadi ini semua merupakan fungsi utama dari sistem kelistrikan. Kemudian ada prinsip dasar sistem kelistrikan, yaitu energi listrik dalam kendaraan bekerja berdasarkan hukum dasar kelistrikan, yaitu V sama dengan I dikali R, dengan V adalah tegangan atau volt, I itu adalah arus listrik atau ampere, dan R merupakan hambatan atau ohm. Ini adalah satuannya, volt, ampere, dan ohm. Umumnya, kendaraan menggunakan tegangan 12 volt DC seperti mobil kecil dan motor. Untuk 24 volt DC itu biasanya digunakan oleh truk dan bus. Sistem ini bekerja secara tertutup atau closed circuit, yaitu arus listrik mengalir dari baterai lalu ke beban lalu kembali ke baterai melalui bodi kendaraan atau ground. Lalu ada komponen utama sistem kelistrikan.
Ada beberapa komponen utama pada sistem kelistrikan, di antaranya yaitu baterai atau aki sebagai penyimpan energi listrik DC. Lalu ada alternator atau generator, berfungsi untuk menghasilkan listrik AC lalu diubah menjadi DC oleh rectifier. Lalu yang ketiga itu ada voltage regulator, berfungsi untuk menjaga tegangan agar stabil pada kisaran 13,5 sampai 14,5 volt. Lalu ada fuse atau sekring, berfungsi untuk melindungi rangkaian dari arus berlebih. Yang kelima ada switch atau saklar, berfungsi untuk pengendali aliran arus listrik. Lalu ada wiring harness, berfungsi sebagai rangkaian kabel penghubung antar komponen. Dan yang terakhir itu ada ground atau massa sebagai jalur pengembalian arus ke baterai. Lalu ada sistem pengisian atau charging system. Sistem pengisian, fungsi sistem ini adalah menghasilkan energi listrik selama mesin hidup untuk mengisi kembali baterai dan mensuplai semua beban listrik kendaraan. Komponen utama dari sistem pengisian itu adalah alternator. Alternator ini menghasilkan arus AC dari putaran mesin. Lalu ada rectifier atau dioda, ini berfungsi mengubah arus AC menjadi DC. Lalu ada voltage regulator, berfungsi menjaga tegangan output stabil. Lalu ada alur kerja. Alur kerja pada sistem pengisian yaitu putaran mesin, lalu memutar rotor alternator, lalu menghasilkan arus induksi, lalu disearahkan menjadi DC, lalu mengisi baterai, dan yang terakhir menyuplai sistem kelistrikan. Lalu ada contoh perhitungan sistem pengisian. Misal, diketahui jika alternator menghasilkan arus 40 ampere pada 14 volt, maka daya listrik yang dihasilkan adalah P sama dengan V dikali I sama dengan 14 dikali 40 sama dengan 560 watt. Artinya, alternator dapat menyediakan daya hingga 560 watt untuk mengisi aki dan menjalankan sistem lain seperti lampu, ECU, dan kipas radiator. Jadi ini tadi itu voltnya dikali I 14, ini 14 volt dikali I tadi, karena ampere itu satuannya I. Jadi 14 kali 40 hasilnya adalah 560 watt. Lalu ada sistem starter. Sistem starter ini berfungsi untuk memutar poros engkol mesin agar dapat menyala sendiri. Adapun komponen utama dari sistem starter adalah yang pertama, baterai atau aki sebagai sumber arus listrik. Lalu ada kunci kontak atau switch yang berfungsi mengalirkan arus ke solenoid. Lalu ada solenoid starter, itu berfungsi menggerakkan pinion gear dan menghubungkan arus utama ke motor starter. Lalu yang terakhir ada motor starter atau DC motor. Ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk memutar flywheel. Dan ketika mesin hidup, arus ke starter diputus agar tidak berputar terus. Jadi ada beberapa sistem starter yang dijelaskan di sini, diantaranya baterai aki, kunci kontak switch, solenoid starter, dan mesin starter. Ini juga dijelaskan dari beberapa fungsi-fungsi sistem starter. Lalu ada sistem pengapian atau ignition system.
Sistem pengapian berfungsi untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar dengan loncatan bunga api busi. Adapun jenis sistemnya yaitu yang pertama ada pengapian konvensional atau mekanis, itu menggunakan platina dan koil. Lalu ada CDI atau capacitor discharger ignition, itu menggunakan kapasitor dan transistor untuk menghasilkan tegangan tinggi. Lalu ada transistorize ignition atau TCI, itu untuk dikontrol elektronik oleh ECU. Koil pengapian itu berfungsi menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi 20.000 sampai 40.000 volt agar dapat menimbulkan loncatan api di busi. Lalu ada contoh perhitungan tegangan pengapian. Misal, diketahui koil primer memiliki 200 lilitan dan koil sekunder itu memiliki 20.000 lilitan. Perbandingan tegangannya yaitu Vs sama dengan Vs per Vp sama dengan Ns per Np, di mana Vs sama dengan 12 dikali 20.000 per 200 sama dengan 1200 volt. Artinya, koil menaikkan tegangan input sebesar 12 volt menjadi kurang lebih 1200 volt. Contoh sederhananya yaitu sistem CDI modern bisa mencapai 30.000 volt. Lalu ada sistem penerangan atau lighting system. Sistem penerangan berfungsi memberikan pencahayaan dan tanda visual pada kendaraan. Adapun komponen utama dari sistem penerangan yaitu pertama, headlamp atau lampu depan. Headlamp atau lampu depan ini berfungsi sebagai penerangan utama. Lalu yang kedua ada tail lamp. Tail lamp atau lampu belakang itu berfungsi sebagai tanda posisi dan pengereman. Lalu ada turn signal atau sen. Turn sinyal atau sen ini berfungsi sebagai petunjuk arah. Lalu yang terakhir itu ada instrument lamp. Instrument lamp itu sebagai penerangan panel. Lampu modern banyak menggunakan LED karena hemat energi dan tahan lama dibandingkan lampu halogen. Jadi, banyak orang yang menggunakan lampu LED karena hemat energi dan bisa tahan lama dibandingkan lampu halogen. Lalu ada sistem sinyal dan aksesoris. Ini berfungsi untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan, seperti klakson. Fungsi klakson itu untuk memberi peringatan suara. Wiper itu berfungsi sebagai pembersih kaca dari air hujan. Lalu ada power window dan mirror. Ini berfungsi menjaga kenyamanan kendaraan dan kenyamanan berkendara. Lalu ada audio dan infotainment, itu berfungsi sebagai hiburan. Dan yang terakhir ada sensor dan ECU, itu berfungsi mengatur fungsi kendaraan modern. Semua aksesori ini dikontrol oleh relay saklar dan modul kontrol atau ECU agar arus listrik efisien dan aman. Lalu ada sistem grounding. Sistem grounding atau massa. Grounding adalah jalur pengembalian arus listrik ke baterai melalui bodi kendaraan atau chassis. Fungsinya yaitu yang pertama adalah untuk menyelesaikan rangkaian listrik atau loop. Yang kedua adalah menstabilkan tegangan di semua titik sistem. Dan yang terakhir itu untuk mencegah gangguan elektromagnetik. Jika ground longgar atau berkarat, arus tidak mengalir sempurna, lalu menyebabkan lampu redup, ECU error, atau starter lemah. Ini semua merupakan fungsi dari grounding
sistem grounding itu seperti menyelesaikan rangkaian listrik, menstabilkan tegangan di semua titik sistem, dan mencegah gangguan elektromagnetik. Dan apa akibat jika ground longgar atau berkarat? Itu adalah ini: arus tidak mengalir sempurna, menyebabkan lampu redup, ECU error, dan starter lemah. Lalu yang ke-13 itu ada diagram alur sistem kelistrikan. Tampilan diagram hubungan. Adapun diagram alur sistem kelistrikan itu ada alternator, lalu regulator, lalu dari regulator itu ke baterai, dari baterai itu ke fuse, dan dari fuse itu ke switch, dan dari switch itu beban atau lampu starter ECU itu ke ground. Jadi ini adalah hubungan diagram. Diagram ini saling berhubungan dengan catatan: pertama, arus utama dari alternator mengisi aki; kedua, aki menyuplai arus saat mesin mati; ketiga, semua rangkaian memiliki pelindung skrin. Ini semua merupakan diagram alur sistem dari sistem kelistrikan. Lalu ada gangguan umum dan pemeliharaan. Gangguannya yaitu seperti gangguan starter tidak berfungsi. Penyebabnya itu bisa jadi karena aki lemah, dan solusi yang tepat yaitu dengan cek aki dan konektor. Lalu ada gangguan yang kedua adalah lampu redup. Penyebabnya bisa karena tegangan rendah, dan solusi yang tepat yaitu cek alternator dan regulator. Gangguan yang ketiga yaitu pengisian tidak normal. Penyebabnya bisa jadi karena dioda rusak, dan solusi yang tepat yaitu dengan ganti rectifier. Gangguan yang berikutnya adalah skrin putus. Biasanya penyebabnya adalah korsleting kabel. Lalu solusi yang tepat adalah ganti fuse dan periksa jalur. Gangguan berikutnya adalah indikator aki menyala. Penyebabnya biasanya karena regulator gagal bekerja. Solusi yang tepat diantaranya adalah cek output alternator. Perawatan rutin ini penting untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan di atas, seperti membersihkan terminal aki, cek tegangan aki minimal 12,4 volt saat mesin mati, dan yang terakhir itu periksa kabel ground dan sambungan. Jadi untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan yang ada di atas, kita harus melakukan perawatan rutin seperti yang saya sebutkan tadi, seperti pada PPT di atas. Sebenarnya masih banyak gangguan-gangguan dan perawatan-perawatan lainnya, tapi ini yang lebih sering muncul. Lalu ada yang terakhir, ada kesimpulan pada materi kali ini. Materi yang dibahas tentang sistem kelistrikan memiliki kesimpulan diantaranya: sistem kelistrikan adalah jantung energi kendaraan. Jadi sistem kelistrikan itu ibaratkan jantung energi bagi manusia. Kalau di sistem kelistrikan itu jantung energi bagi mesin dan kendaraan. Lalu mengatur suplai listrik untuk pengapian, starter, penerangan, dan kontrol elektronik. Lalu terdiri dari sistem pengisian, starter, pengapian, penerangan, sinyal, dan aksesori. Lalu perawatan rutin pada aki, alternator, dan sambungan kabel sangat penting untuk mencegah gangguan. Kesimpulan akhirnya yaitu sistem kelistrikan yang baik menjamin mesin mudah hidup, pembakaran efisien, dan semua fitur kendaraan bekerja dengan sempurna. Jadi sistem kelistrikan yang baik itu menjamin mesin mudah hidup. Jadi jika mesin
sulit untuk hidup, mungkin sistem kelistrikannya kurang baik. Oke. Berikutnya itu terima kasih. Mungkin sampai sini pemaparan materi tentang sistem kelistrikan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri pemaparan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesi Dwi Lestari dengan NPM 2414071051 dari kelas TEP C angkatan 2024, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai sistem transmisi manual dan matic. Ini merupakan tugas besar dari mata kuliah MBTP dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Mareli Telaung Banua STP MSc. Pada materi kali ini saya akan membahas beberapa subbab yang terkandung dalam materi ini. Adapun subbab yang dibahas yaitu yang pertama, pengantar sistem transmisi manual dan matic. Fungsi sistem transmisi, komponen utama transmisi, prinsip kerja transmisi manual, mekanisme kopling atau coupling, jenis-jenis kopling, komponen gearbox transmisi, rasio gigi transmisi manual, contoh perhitungan rasio gigi, prinsip transmisi otomatis atau matic, cara kerja torque converter, planetary gear set, contoh perhitungan torsi torque converter, kelebihan dan kekurangan manual vs matic, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, kita mulai dari subbab yang pertama, yaitu pengantar sistem transmisi manual dan matic. Adapun sistem transmisi itu berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak sesuai kebutuhan, kecepatan, dan torsi kendaraan. Tanpa transmisi, tenaga mesin tidak dapat disesuaikan dengan kondisi jalan dan beban kendaraan. Terdapat dua jenis utama sistem transmisi, di antaranya satu, transmisi manual, di mana perpindahan gigi dilakukan oleh pengemudi, sedangkan yang kedua yaitu transmisi otomatis, atau biasa disebut dengan matic, di mana perpindahan gigi itu dilakukan secara otomatis oleh sistem hidrolik atau elektronik. Lalu pada bab yang ketiga yaitu bab yang kedua yaitu fungsi sistem transmisi. Adapun fungsi dari sistem transmisi yaitu mengubah momen puntir atau torsi dan kecepatan putaran mesin. Yang kedua, menghubungkan dan memutuskan tenaga dari mesin ke poros penggerak. Yang ketiga, membalik arah putaran roda gigi mundur. Yang keempat, memungkinkan kendaraan berhenti tanpa mematikan mesin, menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan dan beban. Adapun prinsip utama dari sistem transmisi yaitu torsi tinggi dibutuhkan pada kecepatan rendah dan torsi rendah pada kecepatan tinggi. Lalu, komponen utama transmisi. Komponen utama transmisi itu terdiri dari coupling atau kopling,
itu berfungsi untuk memutus dan menghubungkan tenaga mesin. Kedua itu ada gearbox atau kotak gigi, berfungsi mengubah perbandingan kecepatan. Lalu ada shift lever, yaitu tuas transmisi, berfungsi sebagai pengatur pemindahan gigi. Lalu ada output shaft atau poros keluaran, di mana ini berfungsi sebagai penyalur tenaga ke poros propeller atau diferensial. Dan yang terakhir ada synchronizer atau penyama putaran. Hal ini berfungsi menyamakan kecepatan antar gigi saat perpindahan. Pada transmisi otomatis, clutch diganti dengan torque converter dan perpindahan gigi dikontrol oleh sistem hidrolik atau ECU. Lalu, prinsip kerja transmisi manual. Pada sistem manual, tenaga dari mesin diteruskan melalui 1. Kopling atau clutch, dioperasikan pedal. Lalu ada gearbox untuk memilih gigi sesuai kecepatan dan torsi. Poros penggerak itu berfungsi meneruskan tenaga ke roda. Perpindahan gigi dilakukan secara mekanis oleh pengemudi menggunakan tuas transmisi dan pedal kopling agar perpindahan halus. Lalu ada yang kelima, ada mekanisme kopling atau clutch. Mekanisme kopling atau clutch berfungsi sebagai pemutus dan penghubung tenaga dari mesin ke transmisi atau memutuskan dan menghubungkan tenaga dari mesin ke transmisi. Adapun komponen utamanya yaitu flywheel, clutch disc, pressure plate, release bearing, dan yang terakhir pedal clutch. Adapun cara kerja singkatnya yaitu pedal diletakkan, lalu clutch disc terlepas, lalu tenaga mesin terputus. Dan yang kedua yaitu pedal dilepas, clutch disc menempel, dan yang terakhir tenaga mesin diteruskan ke transmisi. Lalu yang selanjutnya itu ada jenis-jenis kopling. Yang pertama yaitu ada single plate clutch, yaitu satu pelat gesek, umum pada mobil dan motor. Jadi jenis kopling yang pertama yaitu single plate clutch, satu pelat gesek yang biasanya digunakan pada mobil dan motor. Lalu jenis yang kedua yaitu multi plate clutch. Beberapa pelat biasanya digunakan pada motor sport dan transmisi otomatis. Jenis yang ketiga yaitu centrifugal clutch, bekerja otomatis dengan gaya sentrifugal. Lalu ada hydraulic clutch, yaitu menggunakan tekanan fluida, kerja lebih halus. Tujuan utamanya yaitu memudahkan perpindahan gigi dan menghindari hentakan tenaga. Lalu yang selanjutnya ada komponen gearbox transmisi manual. Yang pertama yaitu input shaft, berfungsi untuk menerima tenaga dari kopling. Dan yang kedua itu counter shaft atau lay shaft, berfungsi untuk menyalurkan tenaga ke gear-gear penggerak. Lalu ada main shaft atau output shaft, berfungsi untuk meneruskan tenaga ke diferensial. Lalu yang keempat ada gear set, berfungsi sebagai pasangan roda gigi dengan berbagai ukuran untuk rasio berbeda. Lalu yang terakhir ada shift fork dan shift shelf, berfungsi untuk memindahkan gigi sesuai posisi tuas. Gearbox manual juga biasanya memiliki 5 atau 6 percepatan maju plus 1 mundur.
Lalu ada rasio gigi transmisi manual. Rasio gigi menentukan perbandingan kecepatan dan torsi. Adapun rumusnya yaitu rasio gigi sama dengan jumlah gigi penggerak dibagi jumlah gigi digerakkan. Contohnya, gigi 1 itu sama dengan 3,50 banding 1. Torsi besar namun kecepatan rendah. Gigi 4 itu 1,00 banding 1. Perbandingan langsung. Dan gigi 5 itu 0,80 banding 1, yaitu overdrive dan kecepatan tinggi. Dimana semakin besar rasio itu semakin besar torsi dan semakin lambat putaran roda. Lalu yang selanjutnya itu contoh perhitungan rasio gigi. Jika diketahui misalnya gigi penggerak sama dengan 20 gigi dan gigi digerakkan sama dengan 60 gigi, berarti perhitungannya yaitu rasio sama dengan 60 dibagi 20. Tadi rumusnya itu adalah digerakkan dibagi penggerak 60 banding 2 sama dengan 3 banding 1. Artinya, poros keluaran berputar 1 kali setiap poros input berputar 3 kali. Sehingga torsi meningkat 3 kali lipat, namun kecepatan menurun 3 kali. Ya, jadi ini merupakan salah satu contoh perhitungan rasio gigi, dimana setiap putar keluaran 1 kali itu poros inputnya berputar 3 kali, sehingga torsi ikut meningkat 3 kali lipat, namun kecepatannya menurun 3 kali. Lalu ada prinsip transmisi otomatis atau matic, di mana transmisi otomatis bekerja tanpa pengoperasian kopling secara manual. Perpindahan gigi diatur oleh sistem hidrolik dan torque converter. Adapun komponen utamanya yaitu 1 torque converter, yaitu pengganti kopling, berfungsi untuk menghubungkan mesin dan transmisi secara hidrolik. Yang kedua itu ada planetary gear set, yang berfungsi mengatur rasio kecepatan. Lalu yang ketiga ada hydraulic control unit, yang berfungsi untuk mengatur tekanan oli untuk perpindahan gigi. Lalu yang terakhir ada valve body, yang berfungsi untuk mengalirkan oli sesuai kondisi kecepatan dan beban bensin. Lalu selanjutnya itu ada cara kerja torque converter. Torque converter terdiri dari 3 elemen, yaitu impeller atau pompa yang berfungsi untuk berputar bersama mesin. Dan yang kedua ada turbin, itu berfungsi terhubung ke poros transmisi. Dan yang ketiga ada stator, itu mengarahkan aliran fluida agar torsi menjadi meningkat. Jadi ada 3, yaitu impeller, turbin, dan stator. Sedangkan prinsip kerjanya yaitu yang pertama mesin berputar, di mana impeller mendorong fluida. Lalu yang kedua itu fluida menekan turbin, yaitu turbin ikut berputar. Lalu yang ketiga itu stator untuk mempercepat aliran fluida sehingga meningkatkan torsi. Keunggulannya yaitu transmisi lebih halus dan bisa berhenti tanpa mematikan mesin. Yang ke-12 itu ada planetary gear set. Planetary gear digunakan untuk menghasilkan beberapa rasio gigi tanpa perlu banyak roda gigi sejajar. Adapun komponennya yaitu sun gear atau gigi tengah. Yang kedua ada planet gear, yaitu gigi satelit. Lalu ada ring gear untuk gigi luar, dan yang terakhir ada carrier untuk pemegang planet gear.
Dengan mengunci salah satu bagian dapat dihasilkan berbagai rasio seperti high gear, low gear, reverse, dan neutral. Lalu selanjutnya ada contoh perhitungan torsi torque converter. Misalnya diketahui torsi mesin 120 Nm dan torque converter memiliki torque multiplication rasio sebanyak 2,0. Lalu kita masukkan persamaannya dengan rumus T keluar sama dengan 120 dikali 2, itu menghasilkan 240 Nm. Artinya pada saat akselerasi awal, torsi yang sampai ke transmisi meningkat 2 kali lipat dan membuat kendaraan lebih mudah bergerak dari keadaan diam. Lalu ada kelebihan dan kekurangan manual vs matic. Kelebihan manual yaitu lebih irit bahan bakar, biaya perawatan lebih murah, kontrol tenaga dan kecepatan lebih maksimal, dan cocok untuk medan berat atau tanjakan. Sedangkan kekurangan dari manual yaitu lebih melelahkan di kemacetan, perlu keterampilan dalam penggunaan kopling. Lalu yang terakhir, perpindahan gigi bisa terasa kasar jika tidak halus. Sedangkan kelebihan dari matic yaitu yang pertama, pengoperasian mudah tanpa pedal kopling. Yang kedua, nyaman untuk lalu lintas padat. Yang ketiga, perpindahan gigi halus dan otomatis. Dan adapun kekurangan dari matic yaitu lebih boros bahan bakar, biaya servis lebih mahal, dan yang terakhir itu respon akselerasi sedikit lambat. Kemudian ada kesimpulan. Jadi kesimpulan pada bab kali ini yaitu tentang sistem transmisi. Terdapat beberapa kesimpulan, yaitu transmisi berfungsi menyalurkan tenaga dari mesin ke roda dengan rasio torsi yang sesuai. Lalu ada manual. Manual itu perpindahan gigi dilakukan oleh pengemudi melalui kopling mekanis. Sedangkan transmisi matic itu perpindahan gigi otomatis melalui torque converter dan sistem hidrolik atau elektronik. Lalu pemahaman rasio gigi dan torsi sangat penting untuk efisiensi dan kenyamanan kendaraan. Dan yang terakhir itu perawatan rutin seperti penggantian oli, transmisi, dan pemeriksaan kopling penting untuk menjaga performa transmisi tetap optimal. Lalu yang terakhir itu terima kasih. Mungkin sampai di sini materi dari saya. Berikut pemaparan dari saya tentang sistem transmisi. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan apabila ada ketidakjelasan dalam saya berbicara, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu-ilmu baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi sistem transmisi. Saya akhiri materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.